Kita ketemu lagi dalam perkuliahan fitokimia. Tinggal 2 kali lagi kita berkuliah untuk menjelaskan tentang materi separasi atau pemisahan. Ada juga yang terakhir nanti tentang teknik dan metode identifikasi. Di materi sebelumnya kita sudah banyak mempelajari terkait pendahuluan sejarah fitokimia, ekstraksi seperti apa, kromatografi, destilasi, dan sebagainya. Untuk kali ini kita akan berbicara tentang teknik pemisahan atau separasi. Saya akan share dulu materinya. Oke. Oke, metode separasi atau metode pemisahan. Bentar ya. Jadi teknik ini tuh dipakai ketika kalian ingin memisahkan suatu unsur, suatu senyawa dalam suatu komponen. Untuk outline pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang pengertian, kemudian tujuan pemisahan, teknik pemisahan, serta penggolongan metode pemisahan. Yang pertama, ya, ilmu pemisahan atau separation science. Saya balik lagi sebentar ya. Adalah ilmu yang mempelajari gejala fisika dan kimia yang terlibat dalam suatu proses atau pencapaian pemisahan, proses pengembangan dan penggunaan berbagai teknik-teknik pemisahan. Ini yang dimaksud dengan ilmu pemisahan. Kemudian menurut tokoh Karger, pemisahan adalah cara kerja atau pengerjaan sehingga suatu campuran dapat terbagi menjadi sekurang-kurangnya 2 fraksi yang berbeda susunannya. Menurut Romy, kondisi hipotetik di mana setiap komponen kimia dapat terisolasi sempurna dalam daerah makroskopik yang terpisah. Kenapa dikatakan kondisi hipotetik? Karena tidak mungkin mengisolasi komponen suatu campuran secara sempurna. Makanya harus berpisah atau ada proses pemisahan di dalamnya. Kemudian, tujuan pemisahan kimia yang pertama untuk telaah fitokimia, khususnya pada struktur kimia. Mulai dari bahan alam, apa yang akan kita gunakan, kemudian akan didapatkan suatu simplisia dari bahan alam yang telah kita pilih. Nanti akan melakukan pemeriksaan penapisan atau screening fitokimia. Setelah itu, dari simplisia akan diekstraksi dan melakukan proses fraksinasi, mendapatkan fraksi, kemudian dimurnikan atau dipisahkan, mendapatkan suatu isolat, dan kita lihat karakterisasinya serta identifikasi supaya mendapatkan struktur kimia dari senyawa yang kita mau ambil dalam proses pemisahan kimia. Ini tujuan yang pertama untuk telaah fitokimia atau struktur kimia. Kemudian yang kedua, untuk mengisolasi senyawa model atau lead compound yang biasanya memiliki efikasi atau memiliki khasiat atau memiliki efek dan tidak harus dominan dalam suatu bahan alam terdiri dari berbagai macam atau banyaknya lead compound, di mana tiap lead compound memiliki efikasi yang berbeda-beda. Ya, oleh karena itu perlu adanya proses pemisahan kimia untuk tujuannya mengisolasi senyawa lead compound-nya. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk membuat bahan baku suatu sediaan di mana hasil ekstrak yang kita ekstraksi dapat kita simpan untuk membuat suatu produk sediaan farmasi. Dan yang keempat, kenapa sih perlu dilakukan tujuan pemisahan kimia? Itu untuk uji farmakologi, biasanya dilakukan kepada hewan coba. Dalam hal ini adalah uji secara in vitro, uji secara in vivo. Kalau untuk pengujian pada hewan percobaan.
Ini adalah suatu diagram hampir sama dengan yang pertama terkait dengan telaah atau dalam pencarian suatu struktur kimia dari senyawa bahan alam. Tetapi yang berbeda di sini adalah ada suatu bahan alam yang akan kita buat simplisiannya, kemudian kita ekstraksi senyawa-senyawa yang memiliki efek atau efikasi, kemudian akan dipisahkan lagi, difraksinasi menghasilkan beberapa fraksi, kemudian difraksinasi kembali, refraksinasi menjadi sub-sub fraksinasi, dan dilihat lagi ternyata dia juga memiliki pengujian aktivitas atau efikasi atau uji efek. Baru dilakukan proses isolasi yang akan mendapatkan satu jenis isolat saja. Ini proses terjadinya isolasi atau teknik pemisahan untuk mendapatkan senyawa tunggal. Kemudian bagaimana cara teknik pemisahan? Sudah pernah saya bahas, nanti kalau ada yang belum paham bisa kalian cari sendiri di dalam internet. Ada absorpsi, teknik ekstraksi pelarut, teknik pengendapan, teknik kopresipitasi, itu apa nanti kalian cari sendiri. Kemudian ada juga elektrodeposisi, pertukaran ion, absorpsi atau desorpsi, serta volatilisasi dengan menggunakan metode destilasi, sublimasi, dan lain sebagainya. Ya, ini untuk teknik pemisahan yang sering digunakan dalam fitokimia. Kemudian ada lagi kromatografi, juga masuk dalam proses teknik kimia, teknik pemisahan senyawa kimia, ada juga dialisis, elektroforesis, dan juga ultrasentrifugasi. Nah, kalau untuk kromatografinya bisa kalian lihat sendiri, ada absorpsi, partisi, kromatografi pertukaran ion, eksklusi, penganyakan molekul sampai ke afinitas. Ini beberapa teknik pemisahan. Gimana sih Bu caranya supaya saya tepat dalam mengidentifikasi atau memisahkan suatu bahan alam yang terkandung beberapa senyawa kimia dan saya dengan tepat dapat menggunakan teknik tersebut? Nah, yang pertama adalah pilih langkah terbesar pada step pertama jika mungkin yang paling murah. Cari teknik-teknik yang paling murah. Misalkan ekstraksi pelarut, jadi menggunakan proses maserasi mungkin, atau perkolasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pilih proses pemisahan yang didasarkan pada perbedaan sifat fisika. Misalkan muatan pertukaran ion itu kan dengan cepat ya. Ion positif akan bergabung dengan ion positif, negatif dengan negatif, maka terjadi proses pemisahan. Kemudian sesuai dengan ukurannya, filtrasi gel atau metode sentrifugasi juga bisa kalian lakukan. Kemudian yang ketiga, setelah itu pilih proses di mana mengeksploitasi perbedaan terbesar sifat fisika antara analit atau produk dengan matriks dan pengotornya. Jadi adanya perbedaan terbesar dari sifat fisika antara produk yang akan kita mau lihat, akan kita pisahkan dengan pengotornya. Begitu. Dan yang terakhir, kalau ketiganya sudah dilakukan dan masih belum bisa menentukan teknik pemisahan, pilih langkah termahal, yaitu menggunakan metode dengan alat canggih seperti HPLC ya, atau KCKT, menggunakan alat. Kemudian dalam teknik pemisahan, lalu yang harus diingat ada dua macam fase. Yang pertama fase 1 atau fase gerak, yang kedua adalah fase kedua atau fase diam. Jadi ada fase diam, ada fase gerak. Ada mobile phase, ada stationer phase. Kecuali pada metode elektroforesis dan ultrasentrifugasi hanya melibatkan satu fase saja. Nanti kalau kalian mengikuti ujian kompetensi ada soal seperti ini sudah tidak bingung teknik mana yang teknik pemisahan yang hanya memiliki satu fase saja, yaitu ada elektroforesis dan juga ultrasentrifugasi. Tolong diperhatikan bagi seluruh mahasiswa. Ini sebutan-sebutan fase yang ada dalam metode pemisahan. Yang pertama untuk kromatografi ada fase diam, ada fase gerak. Kalau untuk ECC, ekstraksi cair-cair, ada yang namanya fase, fase pertamanya raffinat yang sudah ada, itu fase diam. Dan yang kedua, fase gerak atau pelarutnya yang disebut dengan ekstraktan yang ditambahkan ke dalam
ekstraksi cair atau ke dalam rafinatnya. Untuk metode dialisis, fase pertamanya yang ada di tabung dinamakan retentat. Yang akan didialisa disebut dengan difusat atau dialisat. Nah, berdasarkan wujud fase penggolongan metode pemisahan, ada yang namanya fase gas itu difusi termal, fase gas cair kromatografi gas cair, fase gas padat kromatografi gas padat. Untuk fase cair gas biasanya itu dalam metode destilasi, terus cair-cair ada KCC, ada kromatografi cair-cair, ada ekstraksi, ada dialisis dan ultrasentrifugasi. Untuk cair padat ada yang namanya kromatografi cair padat, pengendapan, elektrodeposisi, kristalisasi, serta pembentukan senyawa dan inklusi. Untuk fase padat gas, sublimasi, padat cair ada leaching. Dengan fase 1 biasanya adalah fase awal atau yang mengandung cuplikan sendiri, jadi tidak digabung dengan cuplikan yang lainnya. Dan fase 2 adalah fase yang ditambahkan atau yang terbentuk. Kalau metode pemisahan berdasarkan asal fase 2, jadi fase 2 ditambah nih, dan fase 2 yang terbentuk. Kalau fase 2-nya ditambah, itu metodenya ada kromatografi, ECC, ekstraksi cair, ada juga dialisis dan elektroforesis soma, serta pengendapan. Jika fase 2-nya terbentuknya itu terjadinya di fase kedua nih. Berarti dia metodenya ada destilasi, ada pengendapan, ada kristalisasi, dan juga penghabluran. Metode pemisahan berdasarkan lama fase berkontak. Kalau kontaknya selalu bersinambung terus menerus, ada yang namanya kromatografi, ECC, dan sokletasi. ECC-nya menggunakan metode Craig. Nanti kalian cari sendiri apa itu metode ECC menurut Craig. Dan untuk kontak bertahap bisa menggunakan ECC hanya melalui corong pisah saja. Ini perbedaan antara metode pemisahan kontak sinambung berkelanjutan dengan kontak bertahap. Kemudian metode pemisahan berdasarkan arah fase berkontak secara lintas arus atau cross current, dan juga melawan arus atau counter current. Kalau tadi yang ECC Craig dia melawan arus, dan untuk yang lintas arus searah itu dia pasti dengan menggunakan corong pisah ECC-nya. Untuk yang lawan arus pada kenyataannya fase yang satu tidak bergerak dan fase lainnya bergerak. Jadi ada yang diem, ada yang bergerak. Lebih tepatnya makanya disebut dengan lawan arus semu atau pseudo counter current. Jadi hanya sebagian fase saja yang bergerak dan fase lainnya tidak bergerak. Kemudian metode pemisahan berdasarkan jenis proses. Ada proses mekanis, ada fisik atau fisika, dan juga ada proses kimia. Nanti kalian cari sendiri pengertian dari tiap metode-metode yang ada di slide saya. Kemudian untuk ECC akan saya jelaskan secara singkat saja. Dia adalah metode pemisahan yang sangat populer, paling banyak digunakan sebenarnya, karena dia hanya menggunakan dua pelarut yang tidak atau sedikit bercampur satu sama lain, yang disebut dengan rafinat dan ekstraktan. Kemudian ini adalah gambar dari cara pemisahan dengan menggunakan metode ekstraksi cair. Ada corong pisahnya, nanti ada cairan dengan densitas yang lebih rendah, kemudian ada cairan yang dengan memiliki densitas yang lebih tinggi, kemudian ada klemnya atau ada pemutar untuk memutar corong pisah, tabung corong pisah agar nanti dapat memisahkan sesuai dengan sifat fisika, kimia maupun mekanisme. Dan ada wadah penampung. Ya, ini yang paling gampang dan yang paling populer sering digunakan dalam teknik pemisahan. Ini proses ekstraksi, prinsip ekstraksi cair-cair, ya, di mana ada pelarut, ada senyawa organik yang akan dipisahkan. Kemudian dalam beberapa waktu mereka akan bergabung dan akan berpisah satu sama lain. Tadi ya, menurut mungkin larutannya juga bisa,
menurut besar kecilnya molekul juga bisa, menurut ionnya juga bisa, ya. Ada yang ion positif, ada yang ion negatif. Untuk metode selanjutnya ada yang namanya fast chromatografi atau chromatografi yang dipercepat, yaitu metode chromatografi kolom. Dia dimodifikasi dengan cara pengurangan tekanan melalui penghisapan dengan kompresor. Jadi ada alat bantu, makanya dibilang chromatografinya dipercepat. Hanya chromatografi kolom biasa, tapi dengan adanya bantuan kompresor dapat mempermudah proses pemisahan dengan lebih cepat lagi. Akibat pengurangan tekanan ini, kecepatan aliran pelarut atau ONLN dalam kolom akan meningkat dengan pesat. Ini salah satu solusi agar dapat mengatasi waktu proses teknik pemisahan yang sangat lama dengan menggunakan chromatografi kolom. Jadi salah satu yang bisa kalian pakai juga dalam proses teknik pemisahan senyawa kimia. Untuk pemakaian chromatografi ada secara analitik, baik itu kualitatif atau kuantitatif, ada juga secara preparatif. Untuk analitik kualitatif, dia ingin mengetahui, hal ini dilakukan secara kualitatif untuk mengetahui identitas suatu analit, secara kuantitatif untuk menentukan kadarnya, berapa besar kadar dari suatu analit hasil proses teknik pemisahan chromatografi. Untuk yang teknik preparatif, tujuannya untuk mendapatkan komponen yang murni untuk senyawa murni. Biasanya ini dipakai dalam teknik pemisahan untuk metode chromatografi. FC atau chromatografi dipercepat dilakukan atas dasar prinsipnya apa? Adanya perbedaan migrasi diferensial, migrasi proses perpindahan, ya, melalui kolom yang berisi fase diam dan yang dimana nanti ekstrak yang akan dipisahkan ditempatkan di bagian atas penjerap dalam kolom. Kemudian nanti terjadi proses elusi dengan pelarut yang bertindak sebagai fase gerak. Nanti di dalam kolom tersebut komponen-komponennya akan terpisah sebagai pita-pita. Kalau dilihat dari luar kita akan melihat seperti pita atau garis yang pada elusi seterusnya akan keluar meninggalkan kolom sebagai fraksi-fraksi komponen yang terpisah, sehingga wadahnya tidak boleh hanya satu, tergantung dari hasil pita-pita yang keluar pada wadah dari chromatografi kolom. Untuk larutan fraksi komponen yang keluar kolom ditampung sebagai fraksi atau sebut juga eluat atau efluen yang akan dianalisis secara lebih lanjut. Ini untuk chromatografi dipercepat. Kemudian kecepatan perpindahan masing-masing komponen dalam kolom ditentukan oleh kombinasi, oleh perpaduan beberapa faktor yang mengatur karakteristik dari sistem absorpsi dan juga partisi, di mana pemisahan pada kolom absorpsi bergantung pada interaksi permukaan penjerap, komponen yang dipisahkan juga, serta sistem pelarut elusinya, di mana pemisahan dalam kolom partisi ini merupakan proses yang menyangkut partisi komponen dalam fase gerak dan fase diam yang berupa lapisan tipis pada zat pendukung hidrofilik. Terus untuk pemilihan sistem penjerapnya pada chromatografi kolom yang dipercepat, serta pemilihan sistem pelarut elusi dapat dilakukan dengan bantuan metode KLT. Data KLT-nya nanti dapat dijadikan acuan untuk proses pemilihan sistem penjerap serta sistem pelarut elusi yang tepat. Nah, nanti kan komponennya sudah terpisah dengan baik melalui metode KLT. Itu komponen yang bagaimana? Dia nilai RF-nya berapa? Dia harus memiliki nilai HRF 20-30 pada sistem KLT. Di mana ketika makin besar nilai HRF pada sistem KLT, maka makin buruk proses hasil pemisahan dengan sistem chromatografi dipercepat atau yang secara konvensional, di mana nilai HRF sama dengan RF kali 100, ya. Jadi makin besar nilai HRF, maka makin buruk untuk hasil pemisahannya. Terima kasih. Itu adalah materi kita tentang teknik pemisahan.
materi terakhir di minggu depan kita akan membahas tentang teknik identifikasi dan juga metode identifikasi. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih untuk atensi dari seluruh mahasiswa.